wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu telah hadir di tempat ini. Terlebih dahulu puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mendengarkan salah satu dari rekan kita untuk memaparkan materi tentang pembelajaran PJOK ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu mari kita mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Komunitas Belajar Bunda yaitu Bapak Asrul. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SMP Negeri 2 Parepare atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Kemudian yang saya hormati rekan guru kita Pak Kausar Wahyudi ya, yang nantinya akan mempresentasikan RTL dari kegiatan yang sudah Pak Wahyudi ikuti. Kemudian tentunya juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru UPTD SMP Negeri 2 Parepare. Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya ucapkan pertama ini adalah tentu ucapan terima kasih ya atas kesediaan Bapak Ibu yang meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini bersama-sama untuk saling support satu sama lain terkait kegiatan yang telah atau tengah diikuti oleh rekan-rekan guru kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi ya, sebelum saya lanjut, sebelum saya lupa, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf Ibu Kepala Sekolah ya, yang seyogyanya pagi tadi rencananya juga akan hadir di kegiatan ini, tapi sampai detik ini beliau masih mengikuti kegiatan rapat yang berlangsung di kantor ya Bapak Ibu. Tadi saya lupa namanya apa tadi, tapi sudah ada di WA ya, di Lagota ya. Jadi permohonan maaf Ibu Kepala UPTD. Bapak Ibu, hari ini ya kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi RTL atau rencana tindak lanjut yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu rekan guru kita. Nah, RTL yang akan disampaikan adalah terkait pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education atau model permainan tradisional tarompa atau bakiak, Bapak Ibu. Jadi ini sangat menarik. Kalau kita lihat dari judulnya, ini juga tentu bagian dari pembelajaran inovatif yang kontekstual, Bapak Ibu ya. Nah, tanpa berpanjang kata lagi Bapak Ibu, guna untuk mengefisienkan waktu, tentu hal ini merupakan hal di mana kita bersama-sama itu akan saling berbagi Bapak Ibu, saling memberikan saran yang konstruktif terkait RTL ya, atau model pembelajaran yang nanti akan dikembangkan oleh Sir Wahyudi. Jadi ke depan ini mohon Bapak Ibu bisa menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang dipresentasikan oleh Sir Wahyudi terkait kegiatan RTL-nya. Dan tentu yang sangat penting Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi adalah saran-saran yang membangun atau konstruktif terkait apa yang sedang beliau laksanakan saat ini. Demikian saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komunitas Belajar. Nah, Bapak Ibu, mari kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Wahyudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah hadir bersama kita untuk memberikan kesempatan kepada kami guru Penjas, guru PJOK untuk memaparkan hasil dari pelatihan kami selama ini, yaitu PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, adapun ini pembelajaran yang akan kami terapkan nantinya, yaitu pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Nah, di sini kami mengambil yaitu permainan tradisional, tarompa atau bakia. Nah, selanjutnya latar belakang. Kami mengambil permainan tradisional dengan SEM ini, di mana SEM sendiri itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata. Di sini anak-anak SEM itu, Bapak Ibu, di sini anak-anak akan berperan, membagi peran. Semua peserta didik nantinya akan mendapatkan peran masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin salah satu perannya nanti ada peserta didik yang akan menjadi pemain, ada menjadi wasitnya, ada menjadi manajer, ada menjadi tim supporter atau penonton. Itu termasuk dalam peran peserta didik. Nah, kemudian SEM yang akan dilaksanakan adalah dengan pertandingan tradisional tarumpa atau bakia antar kelas di SMP Negeri 2 Parepare. Tujuan dilaksanakan pertandingan ini adalah semakin berkembangnya zaman Bapak Ibu, teknologi semakin mulai permainan tradisional ini hilang, jarang lagi dimainkan di masyarakat, apalagi di anak-anak kita sekarang. Harapan kami nantinya peserta didik dapat mengenal, menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional, tarumpa atau bakia, dan mampu menyajikan permainan ini serta memahami filosofi tradisi masyarakat sekitar terkait kekayaan dan kearifan lokal permainan tradisional anak Indonesia. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam diri peserta didik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya capaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya. Yang pertama, capaian dan tujuan. Melalui permainan tradisional, peserta didik mampu mengenal, menumbuh rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional itu sendiri. Dan yang ketiga, capaian dan tujuan yang kita inginkan yaitu menumbuhkan rasa kepemimpinan terhadap diri peserta didik, kerjasama dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya, langkah pertama diskusi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua yaitu mensosialisasikan kepada peserta didik terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga menganalisis pertandingan. Yang keempat penyelenggaraan pertandingan permainan tradisional. Dan yang kelima yaitu pemilihan peran dan tahap afiliasi. Kemudian peran di sini peserta didik yang menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, penonton atau supporter, dan peran lain dalam SEM. Guru di sini berperan sebagai fasilitator. Nah, kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, kegiatan ini bersifat kokurikuler. Murid yang dilibatkan nantinya Bapak Ibu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan ini akan kami laksanakan di akhir semester, Pak Ibu. Mungkin nanti kita akan laksanakan pada saat kegiatan porseni. Kemudian yang keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah, KBS yang menjadi lokomotif. Fasilitator adalah guru PJOK bekerja sama dengan beberapa mapel, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah.
Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian yang kedua, peserta didik terlibat masing-masing perwakilan kelas sesuai minat bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, penonton, dan supporter, serta peran lainnya. Sekolah memiliki halaman yang luas. Yang terakhir, sarana prasarana sekolah yang lengkap sebagai pendukung untuk melaksanakan pertandingan nantinya. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan. Yang pertama itu pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan tersebut. Karena nanti pada saat bersemi bukan hanya pertandingan ini saja yang akan kita laksanakan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, faktor alam dan cuaca. Ini mempengaruhi karena lapangan kita outdoor, maka faktor cuaca ini sangat mempengaruhi. Yang ketiga, motivasi peserta didik. Ini merupakan satu tantangan. Peningkatan motivasi peserta didik dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka kurang tertarik dengan kegiatan yang akan kami lakukan nantinya. Kemudian komunikasi. Komunikasi mungkin bisa menjadi tantangan bagi kita, dikarenakan terkadang peserta didik belum mengerti apa yang kita maksud. Kemudian solusi yang kita tawarkan, untuk solusi yang pertama, penjadwalan yang efisien. Kemudian yang kedua, mencari ganti hari dan mengatur kembali jadwal kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangannya kita pada saat pelaksanaan permainan tradisional ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, komunikasi yang terbuka dan menggunakan bahasa atau lisan yang mudah dipahami serta memberikan evaluasi yang membangun kepada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, rencana evaluasi, ada beberapa implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi Bapak Ibu yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran. Kami kembali akan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam pembelajaran SEM. Kemudian umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat dan untuk refleksinya. Yang ketiga, refleksi guru. Refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Yang keempat, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja dalam SEM. Yang kelima Bapak Ibu, evaluasi penerapan konsep fair play, meninjau penerapan fair play dan sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan kegiatannya kita ini. Mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, evaluasi manajemen kelas dalam pengolahan waktu, efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan pembelajaran proyek yang berbasis SEM, di mana kami mengambil permainan tradisional. Telah kami paparkan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ada masukan, saran terkait pembelajaran yang akan kami laksanakan. Nantinya akan dipandu selanjutnya oleh moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah tadi pemaparan dari rekan kita Bapak Ibu. Nah, kami dari moderator akan membuka sesi tanya jawab. Kalau saja tadi pemaparan yang dibawakan oleh Bapak Wahyudi ada yang kurang jelas ataupun yang bisa memberikan saran, silakan. Kami persilakan. Ya, silakan Ibu Nur Hidayah Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar
luar biasa sekali, sangat menarik pembahasan kita hari ini tentang bakiak. Jadi sudah lama kita Bapak Ibu mungkin tidak melihat permainan bakiak ini. Nah, tadi disampaikan bahwa permainan bakiak ini kemudian dimunculkan kembali karena sudah tergerus oleh kemajuan teknologi. Jadi pertanyaan saya, apakah permainan bakiak ini memang ada dalam materinya? Jadi kan anak-anak kalau mau dikasih lomba harus dikenalkan dulu apakah memang ada dalam materi PJOK. Kemudian setelah itu bagaimana caranya kita memilih perannya, ini yang menjadi pemain, kemudian ini menjadi wasit dan sebagainya. Oke, itu pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hidayah Arjuna atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaannya tadi ya. Nah, yang lain Bapak Ibu masih ada? Sambil kita menunggu pertanyaan yang lain, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Wahyudi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Hidayah Arjuna tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya tadi, apakah permainan tradisional ini memang masuk dalam pembelajaran PJOK? Ya, memang dalam pembelajaran PJOK ada permainan tradisional. Di sini nanti kita bisa memilih permainan tradisional, engrang, bakiak, tarumpa, atau permainan tradisional yang lain. Namun pada saat kesempatan ini saya sendiri memilih permainan bakiak atau tarumpa. Nah, untuk tindak lanjutnya nanti pemilihan perannya itu nantinya kita akan serahkan sepenuhnya kepada peserta didik untuk pemilihan perannya. Siapa yang mampu menjadi pemain, siapa yang menjadi pelatihnya atau pemberi instruksi, siapa yang menjadi penonton atau tim supporternya, seperti itu. Untuk kegiatannya nanti Bapak Ibu, mungkin minggu depan kami mulai masuk dalam pembuatan tarumpanya. Pembuatan tarumpa di sini Bapak Ibu, kita tetap melibatkan peserta di dalam pembuatannya, bekerja sama dengan guru seni budaya dan guru PKN. Mungkin di tarumpanya nanti kita akan buat gambar-gambar sebagai gambar kaki atau gambar terserah anak-anak bagaimana nanti mereka berkreasi. Nah, untuk kerjasamanya dengan guru PPKN itu sebenarnya dalam pembelajaran PPKN saya pernah cerita dengan Mim Darmawati, memang ada juga dia di situ terkait pelestarian budaya Indonesia. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wahyu telah menjelaskan bagaimana dari Ibu Nur Hidayah Arjuna. Baik Bapak Ibu, apa masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah sangat jelas? Sudah. Baiklah Bapak Ibu, karena semuanya sudah jelas, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah sangat jelas untuk melakukan rencana berikutnya. Kita akhiri acara ini, pemaparan ini dengan saya ada kata-kata untuk Bapak Ibu sekalian. Berhubung karena ini adalah permainan tradisional, mari sama-sama kita menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.